Hai guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ada sebuah video reaction, ada video terbaru, kabar terbaru nih yang lagi viral, yaitu kita lihat yuk, kita tonton videonya baru kita reaction bareng-bareng. Gue cukup prihatin sama sepasang lansia yang meninggal dunia tapi nggak ada yang tahu, termasuk 3 anaknya. Mereka ditemukan tidak bernyawa tanggal 13 Juli 2024. RT setempat udah mencoba menghubungi mereka Jumat malam Sabtu paginya tapi nggak ada yang bisa dihubungin, termasuk anak-anaknya. Sabtunya, orang-orang gereja nyamperin rumah mereka buat ngajakin perjamuan kudus dan juga minta izin gladi resik tanggal 17 Juli ini. Tapi sesampai di sana ada bau busuk, terus akhirnya mereka videoin biar kayak ada bukti kalau mereka mendobrak rumahnya nggak ada maksud jahat. Tapi pas masuk ke dalam, ya ditemukan sudah tidak bernyawa. Pas dibawa ke rumah sakit, katanya mereka sudah meninggal 4-5 hari yang lalu. Jadi yang meninggal oma dulu baru opa karena si oma stroke. Kok parah banget sih anaknya nggak jagain orang tuanya? Jadi ada berita simpang siur di antara orang gereja yang nggak bisa dipublikasikan tentang kenapa anak-anaknya nggak ada buat jagain orang tua mereka. Bahkan sampai nggak ada yang tahu dan nggak bisa dihubungin sama sekali untuk kepentingan orang tuanya. Jujur itu kita nggak bisa hakimin. Karena ya masalah keluarga apalagi hubungan orang tua dan anak itu benar-benar sesuatu yang traumatis dan sesakit itu. Jadi kita nggak bisa lihat dari satu sisi aja. Menurut gue pribadi yang pernah ngerasain rasa sakitnya, traumanya seperti apa, emang harus memaafkan dan melepaskan dulu dari diri kitanya sendiri. Mau orang lainnya juga belum maafin kita, yang penting kitanya sudah selesai terlebih dahulu. Karena nggak ada gunanya menasihati orang yang belum selesai. Karena itu emang sesakit dan butuh proses. Setelah lo berdamai sama diri lo sendiri, jadinya lo bisa berpikir jernih dan melakukan segala sesuatu tanpa hitung-hitungan. Ke orang yang mungkin ya sudah kita maafkan, yang sudah kita lepaskan. Jadinya ya lo mikirnya melakukan hal tersebut untuk kebaikan diri lo, untuk value diri lo. Dan kalau misalkan kita bawa agama ya untuk memuliakan Tuhan. Udah bukan antara manusia dan manusia, enggak. Dan pasti kalau lo ngerti agama, semua agama ngajarin kita untuk sopan dan juga berbakti sama orang tua. Jadi mau sejahat apapun orang tua kita dan sesakit apapun, lagi-lagi kalau udah memaafkan dan melepaskan, ya kita hanya melakukan apa yang firman Tuhan mau gitu, yaitu berbakti sama orang tua, segimanapun orang tua kita. Tapi kalau misalkan masih susah, emang butuh proses. Kalau sama sekali gak bisa ngurusin mereka, setidaknya kalian gampang dihubungin. Sering cek mereka butuhnya apa, terus juga kasih assistance personal care, atau enggak fasilitasi mereka dengan panti jompo yang layak dan nyaman. Orang tua kita juga gak mau hidup seperti itu, tapi ya mungkin mereka tidak bisa mengkontrolnya dan juga ya udah gak mikir aja. Nah, kita sebagai yang lebih dewasa dan juga lebih waras dan tahu lebih benar apa, ya udah lakukanlah yang benar. Kenapa harus tahu yang benar tapi tetap lakuin yang salah? Benar sih, kita tuh harus memaafkan diri kita sendiri ya, berdamai ya. Walaupun bagaimanapun gitu ya guys ya, bagaimanapun mereka orang tua kita gitu ya, yang melahirkan gitu ya, seburuk-buruknya mereka itu mereka tetap orang tua kita gitu ya. Orang yang ya waktu kita kecil sampai kita dewasa, dewasa sampai sekarang gitu ya guys ya. Bayangkan kalau waktu kalian masih bayi gitu ya, masih umur itu terus ditelantarkan seperti itu gimana gitu ya guys ya. Nah itu guys, mungkin ada kesalahpahaman maksudnya guys, kesalahpahaman sama anak dan orang tua gitu ya. Kita lanjut lagi guys, maaf nih balik lalu. Lu tahu kan cerita oma opa yang ini yang tiba-tiba meninggal di rumah, tidak ada orang sama sekali sampai bau busuk. Kira-kira sudah meninggal 4-5 hari setelah jasad mereka berdua ini ditemukan. Dan inilah kedua anak laki-lakinya. Jadi berdasarkan cerita yang gua baca, intinya 2 anak ini sama ada 1 anak cewek lagi ya. Yang paling bontot itu kayaknya cewek, itu jarang banget mengunjungi 2 opa oma ini. Nah biasanya tuh yang ngurusin mereka berdua ini adalah orang-orang gereja gitu. Jadi yang ngebantuin kalau ada apa-apa biasa si opa ini atau si oma ini telepon orang gereja. Nah tapi terakhir tuh mereka berdua ini nggak ada telepon sama sekali. Dan tiba-tiba ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Jadi semasa hidupnya juga pada saat teman-teman gereja ini lagi berkunjung ke rumah oma opa, sering banget tuh ibaratnya menghubungi anaknya gitu loh. Tapi ibaratnya anaknya disuruh ya lebih perhatian lagi sama orang tua. Tapi ya mungkin gimana gue kagak tahu lah ya, gue nggak mau ngejudge juga ada masalah apa di keluarga ini ya, karena gue nggak tahu. Jadi gue juga nggak mau ngejudge salah siapa. Intinya sampai detik terakhir pun
ya sampai si Pak RT menghubungi kedua anak ini masih tidak ada respon. Jadi intinya yang ngurusin semuanya, yang ngedobrak pintunya segala macam itu katanya keputusan tetangganya sama RT-nya gitu. Tapi satu hal yang gue mau belajarin di sini ya, intinya buat lo orang yang menganggap hidup itu harus menikah, jadi punya anak. Ketika lu tua itu nanti biar anak lu bisa ngurusin lu, biar ada yang urus ya. Menurut gue prinsip kayak gitulah yang salah. Karena yang Benar, karena apa coba guys? Karena maaf ya aku potong sebentar. Karena pada akhirnya ya anak juga punya kesibukan sendiri ya, punya ini sendiri gitu ya guys ya. Kan banyak yang bilang nanti kalau Tuhan pasti bakal ada yang jaga kalau kita punya anak, punya ini ya. Ya itu tergantung ya, tergantung kita mendidik anaknya ya seperti apa gitu ya. Terkadang ada juga anak yang pasti ada aja ya salah satu keluarga yang mungkin anaknya entah siapa gitu ya yang bikin masalah, pasti ada satu keluarga pasti ada yang bikin masalah guys, nggak ada yang nggak bikin masalah gitu ya. pertama, orang tua itu ngelahirin anak itu atas kemauannya sendiri, nggak ada utang budi ya. Anak tuh nggak ada utang budi ke orang tua ya. Kedua, ibaratnya lu nggak bisa menjadikan anak itu sebagai suatu investasi di masa tua lu, gitu kan. Kalau kedua anak lu itu, misalnya anak-anak lu itu ternyata care, ternyata baik, bisa sayang sama lu berdua, itu adalah suatu bonus ya, bukan suatu kewajiban atau enggak, bukan suatu apa ya, bukan suatu kayak anak itu adalah investasi menurut gue gitu. Karena anak tidak pernah meminta orang tua manapun untuk dilahirkan ke dunia ini ya. Begitu juga orang tua yang sudah melahirkan anak, itu adalah tanggung jawab kalian untuk bertanggung jawab membesarkan sampai besar. Perkara hubungan lu baik, perkara hubungan lu nggak baik, perkara anak lu bangsat, bajingan, perkara apa ya, itu udah di luar apa ya, kewenangan kita, ngerti gak sih? Jadi jangan sampai kalian menikah cuman untuk supaya pada saat nanti tua ada yang temenin, ada yang ngurus, yaitu anak. Enggak cuy ya, supaya ntar kalau anak udah gua rawat, dia bisa cari duit buat gue nanti di masa tua. Enggak kayak gitu ya. Iya, karena anak juga pasti ada yang kekurangan, malahan kebanyakan orang tua yang membantu anak ya, kebanyakan ya guys ya. Karena ya itu faktor Justru yang lu harus perhatikan benar-benar itu adalah pasangan hidup lu ya. Contohnya ini berdua ini benar-benar bersama-sama sampai akhir hayat. Nah, jadi buat lo orang yang masih bilang gue lebih sayang anak dibandingkan pasangan gue, lo orang salah. Lu harus lebih sayang sama pasangan lu sendiri gitu. Karena anak tuh pasti punya kesibukan sendiri. Anak punya keluarga baru sendiri yang harus lebih diprioritaskan lagi gitu loh, paham? Iya, benar sependapat dengan Koko ini ya guys ya. Guys, mau follow up soal perginya dua lansia yang ditemukan dalam keadaan membusuk di perumahan Citra Indah Jonggol, Jawa Barat ya. Jadi mereka ini ternyata bukan pasangan sembarangan. Istrinya itu Rita Thomaswa itu adalah mantan penyiar RRI dan juga pernah tinggal di Hamburg, Jerman bersama suaminya Hans Tomatwa. Nah, Hans Tomatwa ini mantan Direktur HRD Samudra Indonesia dan mantan Kapten Laut gitu juga. Jadi bukan sembarangan, bukan orang abal-abal ya. Jadi mereka orang kelas atas. Nah, mereka tuh diberitakan punya beberapa anak lelaki. Nah, ada yang bilang ada 2 orang anak lelaki, ada yang 3 anak lelaki. Intinya mereka ini selama ini tidak diurusin sama orang anak-anaknya itulah. Jadi ternyata pas hubungi polisi, kedua anaknya bilang hanya bilang apa? Sibuk. Yang satu di Bandung, satu tinggal di Jakarta gitu. Ada yang dibilang di Pondok Kopi berarti ya. Dan ternyata anak bungsunya datang, tapi hanya pada saat pemakamannya itu sudah selesai, sudah disusul jemaat gereja, semua dia ada grup sekitar. Dan ternyata yang kasih makan mereka itu semuanya adalah orang-orang sekitar, tetangga-tetangganya, ada jemaat gereja, sama sekali tidak campur tangan anaknya. Jadi even waktu dihubungi oleh pihak RT RW ke anaknya tidak ada jawaban, tidak ada respon. Waktu mereka diinvite untuk perjamuan kudus, malah bilang anak udah suruh orang aja kasih masakin ke orang, dikasih orang tua saya. Jadi mereka tidak peduli sama sekali. Dan gosip-gosipnya juga ada yang bilang sertifikat rumah sudah diambil beberapa minggu sebelumnya oleh anak bungsunya itu. Jadi ini aku udah
speechless lah kayaknya mau ngomong apa lagi tentang anak-anaknya ini. Saya nggak tahu seberapa dendamnya anak-anak sama orang tuanya ini. Apakah memang ada perlakuan yang buruk semasa muda waktu kecil, atau mereka pernah diusir, atau mungkin pernah ditelantarkan, apa kurang perhatian, atau apakah ini soal warisan atau hibah yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, saya nggak tahu ya. Beberapa orang bilang ada yang hal-hal yang tidak bisa diceritakan gitu, mungkin ini sangat tidak enak diceritakan, tapi ini terjadi. Ini pokoknya saya gini ya, pokoknya terenyuh lah bagaimanapun kita dendamnya sama orang tua soal warisan atau hibah sampai minta diurusin sama tetangga gitu kan udah keterlaluan ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada diri kita dan kita bisa ya meninggoy gitu di sisi orang-orang kita cintai dan dirawat oleh anak-anak kita nanti ke depannya atau siapapun gitu loh. Pasti Tuhan akan berikan jalan nanti ya. Oke, give me your comments, bye-bye. Nah, menurut kalian gimana nih setelah melihat video ini guys? Kalian punya pendapat apa? Tulis di kolom komentar. Dari ini dapat kesimpulan ya, bahwasanya mungkin dari kasusnya ini mungkin ada kesalahpahaman antara anak dan orang tuanya gitu ya. Aku juga nggak tahu ya, nggak begitu paham itu mengikuti kasus ini karena ini baru banget dan aku baru lihat semalam gitu. Penasaran ya kalau dibahas gimana gitu ya, karena aku masih penasaran kasusnya seperti apa gitu ya. Dan mungkin ada kesalahpahaman dan mungkin dari oknum-oknum yang pengen nelpon anaknya itu agak sulit, mungkin masih ada gimana gitu ya guys ya. Nah, menurut kalian gimana nih tentang kasusnya ini guys? Terus di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.